Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Mary Citra. Oke, teman-teman, kali ini aku mau bikin video. Videoku kali ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan komentar subscriber aku tentang biaya hamil dengan suntik pengencer darah dan obat-obatan pengencer darah lainnya. Maka dari itu, simak videonya sampai akhir ya, biar kalian tahu berapa biayanya. Langsung aja kita ke videonya. Sebelumnya terima kasih buat para subscriber aku yang sudah berkomentar, yang udah nyimak video-video aku. Ini aku mau sharing aja masalah biaya yang aku keluarkan saat aku hamil dengan pengentalan darah, dan berapakah obat-obatan yang harus aku tebus, berapakah harga suntikannya, berapakah jasa suntikannya, karena aku kan memang nggak berani tuh nyuntikan sendiri. Jadi aku setiap minggu itu datang ke dokter kandungan. Kalau nggak gitu aku datang ke IGD yang ada di Restu Ibu Sragen, tempat aku konsultasi dan USG. Di situ karena setiap minggu kan aku nggak bertemu dengan dokternya, jadi aku untuk suntik aja itu aku datang ke UGD-nya. Nah, oke, langsung aja. Yang pertama, aku itu kan hamil karena ada pengentalan darah, jadi aku ditangani oleh dua dokter. Lah, yang pertama yaitu dokter feto maternal, yaitu dokter Adrianus yang ada di Hermina Solo, dan yang kedua aku ditangani dengan dokter kandungan aku, yaitu dokter Oni yang ada di Rumah Sakit Restu Ibu Sragen. Ceritanya waktu itu aku keguguran yang keempat. Kalau kalian udah nonton aku video-video yang sebelumnya, waktu aku keguguran yang keempat itu aku disarankan untuk cek lab dengan dokter Oni yang ada di Restu Ibu itu, untuk cek lab pengentalan darah, dan hasilnya memang aku ada pengentalan darah walaupun nggak tinggi ya. Bisa dicek di video aku yang sebelumnya. Nah, di situ setelah hasilnya keluar, dokter Oni menyarankan aku untuk dirujuk ke Rumah Sakit Hermina Solo untuk bertemu dengan dokter feto maternal, yaitu dokter Adrianus. Nah, waktu itu aku hanya konsultasi dan semuanya baik-baik saja. Hanya saja dokternya bilang kalau nanti setelah hamil lagi langsung datang bertemu dengan dokter Adrianus. Habis dari dokter Adrianus itu aku hamil, dan pada saat bertemu dokter Adrianus itu memang aku tidak untuk program ya. Aku hanya untuk konsultasi hasil labku aja. Jadi apa yang harus aku lakukan di saat aku nanti hamil lagi, karena memang semuanya waktu dicek aku semuanya baik-baik aja. Jadi aku hanya konsultasi untuk sarannya apa di saat aku hamil lagi nanti aku harus bagaimana gitu. Dan dokter Adriana sudah menyarankan jika hamil lagi aku harus langsung bertemu dengan beliau, nggak usah nunggu lama-lama. Satu hari telat ibaratnya gitu, aku harus langsung suruh tes pack dan harus buru-buru ketemu dengan dokter Adrianus agar aku segera diberi penanganan. Dan karena aku telat satu hari, aku langsung ke Hermina Solo. Karena aku cek itu udah positif, aku ke Hermina Solo bertemu dengan mau bertemu dengan dokter Adrianus, tapi dokternya izin nggak masuk. Dan waktu itu aku hanya bertemu dengan dokter kandungan biasa, dan dokter kandungan juga tidak bisa meresepkan tentang masalah suntik itu ya. Jadi aku belum dikasih resep yang lain-lain tuh dari dokter kandungannya, hanya dikasih vitamin aja. Tapi dokter kandungan udah menyarankan aku untuk segera bertemu dengan dokter Adrianus. Waktu itu kan seminggu kalau nggak salah dokter Adrianus itu 2 kali praktek di situ, dan senggang 2 hari langsung aku ke Hermina Solo lagi waktu ada jadwal prakteknya dokter Adrianus. Dan di situ aku bertemu dengan beliau, dan akhirnya aku langsung ada tindakan suntik, dan aku langsung nebus-nebus semua obatnya yang diresepkan oleh dokter Adrianus. Dan ini aku masih menyimpan struk pembayaran obat-obatan yang aku tebus ya di Hermina Solo waktu aku hamil. Ya, aku masih banyak nyimpan sih, tapi ini aku ambil salah satu aja ya. Nah, ini dituliskan obat-obatan resep itu 2.547. Itu sudah termasuk dengan suntikan. Jadi aku kan sama dokter Adrianus diresepin untuk 1 minggu sekali suntik. Nah, 1 minggu sekali suntik itu langsung diresepkan dari Hermina Solo.
Nah, untuk dibawa pulang, jadi aku boleh menyuntikkan di dokter kandungan aku yang di dekat rumah aku gitu, di dekat kota aku, intinya gitu. Terus obat-obatannya udah sekalian diresepkan untuk 1 bulan. Jadi aku ke Solonya itu bertemu dokter Adrianus itu untuk 1 bulan sekali, dan untuk mengevaluasi apakah suntik aku itu tetap 1 minggu sekali atau dikurangin gitu ya teman-teman. Nah, itu untuk obat-obatan resepnya segitu 2.547.400, dan mungkin akan berbeda ya apabila teman-teman mungkin ada yang ke sana, mungkin resepnya kan obat masing-masing orang itu beda. Dan seingat aku harga suntikannya itu per 1 suntikan itu 360 sampai 370. Seingat aku sekitar segitu ya. Jadi waktu itu aku dikasih obat penguat, dikasih oksivel, dikasih obat buat meredakan nyeri. Kan waktu awal-awal hamil tuh kayak nyeri-nyeri kayak gitu loh. Terus dikasih obat Volamil Genio, terus ada Aspilet juga, aku diberikan resep Aspilet juga. Pokoknya sekitar 6 lah aku minum obatnya itu. Nah, habis itu konsultasi dokter subspesialis of skin. Nah, itu aku sama dokter Adrianus itu ya. Itu 276. USG 2D plus print itu 135. Buku kesehatan itu 26.000. Suntik dokter Opskin 42.000. Nah, itu semua totalnya 3.026.400. Itu memang setiap 1 bulan sekali aku datang ke sana untuk evaluasi, untuk bertemu dengan dokter Adrianus, dan untuk menebus obat-obatnya tuh memang sekitar segitu ya teman-teman. Dan untuk setelah aku konsultasi dari Hermina Solo 1 bulan sekali itu, karena aku harus suntik setiap 1 minggu sekali, aku datang ke rumah sakit Restu Ibu Sragen dengan dokter kandungan aku, yaitu dokter Oni. Dokternya baik banget, dokternya ramah banget. Nah, dari aku awal hamil sampai 9 bulan aku suntiknya dengan beliau. Tapi semenjak udah mulai masuk 2 bulanan kalau nggak salah, ternyata aku baru tahu kalau hanya injeksi aja itu bisa di IGD kayak gitu. Aku baru tahu. Jadi awal-awal aku hamil itu nyuntiknya itu langsung ketemu dokter Oni terus, jadi sekalian USG gitu. Tapi nggak apa-apa sih, kata dokter Oni pun juga nggak masalah kan. Bisa jadi juga aku juga penasaran sama perkembangan baby aku kan, jadi kan sekalian suntik sekalian aku USG gitu. Nah, terus selama aku habis dari Hermina Solo, misalkan ya ini minggu pertama aku di Hermina Solo nih, nebus obat-obatan sama suntikannya. Minggu kedua aku di rumah sakit Restu Ibu Sragen, bertemu dengan dokternya sekalian USG. Nah, ini aku masih nyimpan struknya. Ini aku punya struknya. Waktu itu kan kalau bertemu dengan dokter itu tetap tindakan USG ya. Jadi sekalian nanti habis USG suntikan pengencer darahnya. Nah, itu kalau di Sragen mungkin bisa berubah ya untuk harganya, karena kan beda tahun gitu loh ya. Nah, untuk dokter spesialis dan aku ini USG 4G itu 200. Biaya lain-lainnya 5.000. Jadi yang aku bayarkan 205.000. Ini yang stroke yang masih aku simpan tanggal 24 bulan 3 2021. Dan yang stroke Hermina yang aku simpan tadi tanggal 18 bulan 3 2021. Karena aku ambilnya acak ya, karena banyak banget, memang sengaja aku simpan sih. Yang nggak apa-apa, aku simpan aja daripada dibuang gitu. Nah, karena habis itu aku hamil sudah menginjak usia 2 bulanan, kalau nggak udah masuk 2 bulanan sepertinya, aku udah lupa. Aku baru tahu kalau misalkan suntik aja itu bisa di IGD. Aku lanjutkan suntik di IGD untuk setiap minggunya. Jadi aku nggak bertemu dengan dokter kandunganku terus gitu kan, nggak USG terus gitu. Nah, memang awal-awal aku hamil tuh banyak sih USG-nya, karena setiap minggu gitu loh, hampir 1 bulanan kalau nggak salah tuh aku bertemu dengan dokter kandungan terus, jadi kan harus di USG gitu. Nah, kalau untuk biaya injeksi aja di IGD itu, aku di rumah sakit Restu Ibu Sragen itu biayanya hanya 50.000 aja. Itu obat-obatan dan suntikannya udah aku bawa sendiri ya, yang aku tebus di Hermina Solo itu. Nah, itu tadi rincian biaya hamil dengan pengentalan darah ya. Untuk suntik pengencer darahnya itu aku berdasarkan Lovenox ya teman-teman. Dan
setelah 6 bulan aku hamil, itu aku sudah diturunkan dosisnya menjadi 2 minggu sekali sama dokter Adriana. Jadi untuk biayanya kan lebih kurang lagi ya teman-teman, berkurang lah. 1 bulan suntiknya kan hanya 2 kali gitu, beda sama yang awal-awal hamil setiap minggu aku harus suntik gitu. Untuk aspirinnya aku tetap minum sampai aku hampir mau melahirkan ya. Dan aku berhenti suntik itu di usia kandungan aku 36 minggu, dan aku harus melahirkan di usia 37 minggu. Jadi aku lahiran dengan sesar gitu ya teman-teman. Karena kalau suntiknya masih dilanjutkan, takutnya aku tiba-tiba kontraksi mau melahirkan, dan keadaan darah aku kan baru disuntik pengencer itu akan menyebabkan pendarahan. Itu teman-teman, alasannya tuh seperti itu kenapa aku harus sesar gitu, karena banyak resikonya gitulah ya. Oke, terima kasih sebelumnya, mudah-mudahan video ini menjawab pertanyaan kalian. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa tulis di kolom komentar, dan maaf kalau aku jawabnya lama, aku bikin videonya senggang waktunya lama karena memang aku cari waktu yang luang gitu ya, karena sekarang kan aku harus ngurusin baby aku gitu. Oke, terima kasih semuanya buat para subscriber aku, buat para pejuang yang mengalami hal yang sama seperti aku, mempunyai riwayat pengentalan darah. Tetap semangat, semua itu ada jalannya. Kalau kita berusaha pasti kita bertemu dengan obatnya, istilahnya seperti itu. Karena aku juga perjalanan panjang dari keguguran pertama, kedua, ketiga, aku belum menemukan apa penyebabku keguguran ini, dan pada akhirnya keguguran yang keempat itu memang benar-benar aku usahakan, aku pengen tahu apa penyebabnya sampai ketemu, dan alhamdulillah aku bertemu dengan dokter yang baik, yaitu dokter Oni, yang membantu menemukan penyebab keguguran itu apa, membimbing aku sampai akhirnya aku dirujuk ke Rumah Sakit Hermina dan bertemu dengan dokter Adriana, dan semuanya itu adalah jalan yang diberikan sama Allah buat aku gitu. Terima kasih teman-teman. Sekian video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.